Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan gelombang berdiri untuk ujung bebas. Oke, seperti ditunjukkan pada gambar, pada gelombang berdiri ujung bebas, salah satu ujungnya digetarkan, salah satu ujungnya digetarkan, kemudian ujung yang lainnya itu dia terikat, namun dia bebas bergerak. Nah, ini adalah contoh dari gelombang berdiri ujung bebas. Nah, gelombang ini akan bergerak nih, dia bergerak, terus kemudian ketika menemui batas ujungnya, dia akan dipantulkan, namun dengan fase yang berbeda dengan fase gelombang yang datangnya, kayak gitu. Ini kalau misalkan gelombang yang datangnya itu dia akan berbeda 180 derajat beda fasenya, seperti itu. Itu untuk gelombang berdiri dengan ujung bebas. Nah, persamaan simpangan pada gelombang stasioner ini dia merupakan jumlah atau interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantulnya. Karena di sini bisa dilihat gelombang stasioner itu adalah gabungan dari gelombang datang dan juga gelombang pantulnya, sehingga untuk mencari persamaan pada gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ini, maka itu perlu kita jumlahkan, kayak gitu. Jadi pada gelombang berdiri ujung bebas, kita perlu mengetahui gelombang datangnya. Nah, misalnya di sini gelombang datangnya Y1 sama dengan A sin omega T min Kx. Terus kemudian gelombang pantulnya atau Y2 adalah A sin omega T plus Kx. Nah, jadi persamaan untuk gelombang berdiri ini adalah penjumlahan dari gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi kita bisa tuliskan Y sama dengan Y1 tambah Y2, itu kita peroleh 2A sin omega T cos Kx, yang mana Y-nya persamaan simpangan, V-nya kecepatan, A-nya persamaan percepatan, A-nya amplitudo atau simpangan terjauh, dan omega kecepatan sudut, serta K adalah bilangan gelombangnya. Jadi ini adalah persamaan gelombang berdiri untuk ujung bebas. Nah, pada gelombang berdiri ujung bebas, kita juga perlu mengetahui letak perut dan simpul. Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya, letak perut itu adalah letak di mana amplitudo itu mencapai keadaan maksimum. Nah, dia di tengah di sini nih, ini perut. Nah, sedangkan simpul itu ketika amplitudonya bernilai 0. Nah, ini titik-titik ini bernama simpul. Nah, untuk mencari letak simpul atau SN, kita bisa menggunakan persamaan 2N plus 1 lambda per 4, di mana lambda adalah panjang gelombang dan N adalah bilangan bulatnya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari letak simpul ke 1 nih, misalkan kita tulis di sini S. N sama dengan ini harusnya Sn plus 1 ya. Sn plus 1 sama dengan 2N plus 1 lambda per 4. Nah, sama nih letak perut juga harusnya Pn plus 1 ya. Pn plus 1 sama dengan 2N pi lambda per 4. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk penjelasan gelombang berdiri sekian. Nah, akan kita lanjutkan untuk contoh soal terkait gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Terima kasih semua.